Selamat datang di Darsodikromo Channel, tempat di mana kita menjelajahi dunia dengan penuh keceriaan dan wawasan. Di sini, kami tidak hanya menawarkan video biasa, tetapi juga sebuah pengalaman yang akan membawa Anda dalam petualangan seru dan inspiratif. Darsodikromo Channel adalah tempat bagi mereka yang haus akan pengetahuan baru, ingin menemukan sisi unik dalam kehidupan sehari-hari, serta menghidupkan semangat eksplorasi dan kreativitas. Kami menyajikan beragam konten yang mencakup kisah perjalanan, tips gaya hidup, seni kreatif, pengetahuan budaya, dan banyak lagi yang akan membuat Anda terinspirasi. Setiap video yang kami produksi tidak hanya mengajak Anda untuk menonton, tetapi juga untuk merasakan dan terlibat. Kami mengundang Anda untuk bergabung dalam perjalanan kami, mengeksplorasi tempat-tempat menakjubkan, belajar dari pengalaman hidup yang berharga, dan merayakan keberagaman dunia yang luar biasa. Jadi, jika Anda siap untuk mengikuti petualangan tak terlupakan, tertawa bersama, dan belajar hal-hal baru dengan penuh semangat, maka Darsodikromo Channel adalah rumah kita bersama. Pastikan untuk mengklik tombol subscribe, agar Anda tidak ketinggalan momen seru dan inspiratif, dan jangan ragu untuk meninggalkan komentar serta berbagi dengan teman-teman Anda. Terima kasih telah bergabung dengan kami di Darsodikromo Channel. Mari berpetualang bersama dalam dunia yang luas ini, mengeksplorasi, belajar, dan tumbuh bersama-sama. Episode kali ini, kita akan membahas sebuah film yang berjudul Gang Related, adalah sebuah film kriminal tahun 1997 yang dibintangi oleh Tupac Shakur sebagai detektif Rodriguez dan James Belushi sebagai detektif Da Vinci. Film ini mengisahkan tentang dua detektif korup yang terlibat dalam kegiatan kriminal dan konspirasi. Detektif Rodriguez dan Da Vinci bekerja di divisi narkoba dan memiliki reputasi yang kurang baik. Untuk mengatasi masalah keuangan mereka, mereka mengatur sebuah pembunuhan palsu yang mereka harapkan akan membantu mereka mendapatkan uang dari program pemerintah yang memberikan imbalan atas kasus tersebut. Where this came from? Maybe. And maybe we talk again. Maybe. Told you there's a lot of good hiding places on this body. Bet you got a lot of good hiding spots on that body too. Come on, man, hurry up. Let's go. Namun, situasi menjadi semakin rumit ketika pembunuhan palsu yang mereka atur ternyata adalah seorang agen dia yang sebenarnya. Every dealer we tagged kept getting killed. We finally got a lead on a girl. Karena hal ini, mereka terjerat dalam lingkaran kejahatan yang lebih besar dan mendalam daripada yang mereka perkirakan. Saat mereka mencoba menutupi jejak mereka, mereka terlibat dalam investigasi yang melibatkan kartel narkoba, korupsi dalam departemen kepolisian, dan intrik-intrik kompleks lainnya. Detektif Rodriguez merasa semakin tertekan oleh beban moral dan etika akibat tindakan-tindakan mereka yang merugikan. Saat cerita berlanjut, ketidakpastian dan konspirasi semakin meningkat, dan detektif Rodriguez dan Da Vinci harus berhadapan dengan konsekuensi pilihan-pilihan buruk yang mereka buat. Pada saat yang sama, mereka berusaha mengungkap kebenaran di balik rangkaian peristiwa yang telah terjadi. Gang Related menggambarkan kisah ketidakjujuran dan konflik moral dari dua detektif yang terjerat dalam dunia kejahatan yang semakin berbahaya. Film ini menyajikan lapisan-lapisan kompleks dalam plot yang melibatkan intrik-intrik kriminal dan akibat dari pilihan-pilihan buruk.
Tupac Shakur berperan dalam salah satu peran terakhirnya sebelum kematiannya dan memberikan penampilan yang kuat dalam peran detektif Rodriguez. Yo, man, that ain't my gun. Never is this. It ain't my fucking gun. Got your fucking prints? Man, what's up? Check it out. Y'all ain't got nothing on me. So y'all can just let me go right now. What's up? Ain't my gun. Funny. Got your finger. That's right. Intensive care. You pendejo fucking gutter shits. And Thursday night and Saturday too. I just fucking got out this morning. Ain't my gun. That's what they all say. Yeah, I wish it was. No better gun than a Smitty & West 44 mag. Jewelry store on 7th and Front about 9 o'clock. Not even close to your jurisdiction. And I got the rocks to prove it. Hey, sorry I can't help you guys. But 1 to 5 is way better than 10 to life. Know what I'm saying? Detektif Rodriguez dan Detektif Da Vinci menjebak seorang gembel bernama William untuk dijadikan kambing hitam dalam sebuah pembunuhan palsu. Berikut adalah cara mereka menjalankan rencana tersebut secara lebih detail. Penentuan target, Rodriguez dan Da Vinci memutuskan untuk menjebak William, seorang gembel yang memiliki catatan kriminal dan sangat rentan sebagai tersangka. Mereka percaya bahwa dia adalah sasaran yang tepat untuk dijadikan kambing hitam dalam pembunuhan palsu yang mereka rencanakan. Penciptaan alibi, Rodriguez dan Da Vinci menciptakan alibi palsu untuk William dengan maksud untuk menjadikannya terlibat dalam kasus pembunuhan yang tidak dia lakukan. Mereka memastikan bahwa alibi ini bisa dipertahankan dengan alat bukti palsu. Rencananya, mereka mengatur situasi di mana William terlihat melakukan pembunuhan tersebut. Mereka menciptakan adegan dengan barang-barang bukti yang menyiratkan keterlibatannya, termasuk sidik jari palsu dan barang-barang miliknya di tempat kejadian. Detektif Da Vinci kemudian memalsukan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa William terlibat dalam pembunuhan tersebut. Dia memastikan bahwa semua jejak mengarah padanya, sedangkan Detektif Rodriguez memanipulasi saksi mata untuk mengkonfirmasi keberadaan William di tempat kejadian. Ini dirancang untuk memperkuat tuduhan terhadap William. William kemudian dihadapkan pada proses hukum berdasarkan bukti-bukti palsu dan saksi mata yang mereka ciptakan. Dia menjadi tersangka utama dalam kasus pembunuhan dan dihadapkan pada konsekuensi serius. Seiring dengan perkembangan plot di dalam film, Gang Related, cerita semakin rumit ketika pistol yang digunakan dalam pembunuhan palsu ternyata memiliki keterkaitan yang lebih dalam dengan karakter lain, yaitu Clayce, diperankan oleh James Earl Jones. Clayce adalah seorang penjahat berbahaya yang telah dihukum mati dan akan dieksekusi. Pistol yang digunakan dalam pembunuhan palsu, yang seharusnya menjadi bukti menunjuk ke arah Joe William, sebenarnya adalah milik Clayce. Koneksi ini terungkap saat investigasi semakin mendalam, mengungkap bahwa pistol tersebut sebelumnya digunakan oleh Clayce dalam berbagai kejahatan yang mengakibatkannya dihukum mati. Detektif Rodriguez dan Da Vinci menyadari bahwa pistol itu sebenarnya adalah tanda tangan kriminal Clayce, dan fakta ini membawa cerita ke tingkat yang lebih tinggi. Clayce menggunakan pistol itu sebagai alat untuk melindungi dirinya sendiri. Ketika Joe William tidak sengaja terlibat dalam kasus pembunuhan palsu, Clayce melihat peluang untuk memanfaatkannya. That ain't my gun. I must remind the defendant that he is not to speak out. Order in the court. Hey! That ain't my fucking gun! Come on! Hey!
Claes memanfaatkan pistol itu sebagai cara untuk membuat dirinya bebas dari hukuman mati. Dia mengetahui bahwa pistol tersebut adalah bagian dari rencana pembunuhan palsu yang sedang diperlakukan oleh Rodriguez dan Da Vinci. Dengan menggunakan informasi ini, Claes mengancam untuk membocorkan rencana pembunuhan palsu tersebut kepada publik kecuali dia dibebaskan dari hukuman mati. Ini menciptakan dilema moral yang rumit bagi Rodriguez dan Da Vinci. Mereka terjebak di antara menjaga rahasia pembunuhan palsu dan menghadapi ancaman Claes yang memiliki kemampuan untuk menghancurkan reputasi dan karir mereka. A lot of people don't know that. Defendant will stand and face the jury. What is your verdict? We find the defendant, Clyde David Dunner, not guilty. Thank you! Thank you! Siapakah William sebenarnya? Jawaban tersembunyi dalam kisah yang memukau ini, mari kita ungkap satu jawabannya. Dr. William Strickland adalah seorang dokter yang diperkenalkan sebagai sosok kompleks dalam film Gun Related. Meskipun pada awalnya dia tampak sebagai seorang profesional sukses dalam dunia medis, perlahan-lahan terungkap bahwa dia telah jatuh ke dalam lingkaran kehidupan yang penuh penderitaan dan konflik. Dalam cerita, Dr. Strickland adalah teman dari pacar detektif Da Vinci. Dia memiliki latar belakang medis yang terhormat, tetapi dalam perjalanan hidupnya, dia telah merasa semakin frustasi dan terpuruk. Kehidupannya yang penuh tekanan dan pengalaman trauma membawanya ke jalan gelap, yang membuatnya merasa terjebak dalam masalah narkoba dan alkohol. Dalam keadaan yang rentan dan terpengaruh, Dr. Strickland akhirnya terlibat dalam rencana pembunuhan yang dirancang oleh detektif Rodriguez dan detektif Da Vinci. Mereka memanfaatkannya sebagai kambing hitam dalam kasus pembunuhan palsu yang rumit. Frustrasi dan perasaan bersalah akibat keputusan-keputusan buruk yang dia ambil dalam hidupnya menghantui Dr. Strickland. Dia merasa terbebani oleh masa lalunya dan keputusannya yang merugikan. Perasaan ini membawanya pada tahap penerimaan diri yang buruk, dan dia merasa telah menjadi sosok yang benar-benar merasa sebagai seorang pembunuh. I think you know my client is innocent. That's all I care about, my client. But I understand why you're scared. Dalam momen klimaks yang penuh ketegangan di akhir film, Gun Related, semua rahasia dan konflik yang telah dibangun selama film ini mencapai puncaknya. Cynthia mendeklarasikan kebenaran di pengadilan dan mengungkapkan bahwa dia dipaksa oleh Da Vinci untuk menjadi saksi palsu. Meskipun pengakuannya memicu kekacauan dalam rencana Da Vinci, dia juga harus bertanggung jawab atas peran serta dalam kejahatan tersebut. Cynthia dijatuhi hukuman penjara atas perbuatannya, tetapi dia merasa bahwa ini adalah langkah pertama dalam memulihkan hidupnya dan memulihkan martabatnya. Detektif Rodriguez terjerumus dalam masalah keuangan serius akibat utang judi yang besar. Kegagalan dalam menghasilkan uang untuk membayar utangnya membuatnya menjadi target mafia yang marah. Pada suatu malam, ketika dia berada di tempat yang sepi, sekelompok penjahat mafia mengejarnya dan akhirnya mengakhiri hidupnya secara brutal. Kehilangan tragis ini memberikan dampak yang mendalam pada Da Vinci dan memperoleh situasinya lebih lanjut. Da Vinci, setelah terungkapnya kebenaran dan menghadapi konsekuensi hukum yang tidak terhindarkan, mencoba melarikan diri dari kota. Namun, dia tidak menyadari bahwa Claes, yang mengancam untuk mengungkapkan rahasia mereka, telah merencanakan sesuatu yang mengerikan. Di tengah malam yang gelap, Claes muncul di depan Da Vinci dengan wajah yang mengerikan, berpura-pura menjadi seorang pengemudi taksi yang menyeramkan. Claes menghadapi Da Vinci dan, dengan dinginnya, mengakhiri hidupnya, memastikan bahwa rahasia-rahasia yang telah mereka sembunyikan akan tetap terkubur bersamanya. Akhir cerita ini memberikan kesan yang mendalam tentang konsekuensi dari tindakan manusia dan kebenaran yang akhirnya terungkap.
Ini adalah akhir yang penuh dengan ketegangan, perasaan bersalah, dan ironi tragis yang mengikuti kisah-kisah karakter dalam Gang Related. Terima kasih telah bergabung dengan kami di Darso Dikromo Channel. Mari berpetualang bersama dalam dunia yang luas ini, mengeksplorasi, belajar, dan tumbuh bersama-sama. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.